Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Para Sahabat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai seorang pendosa yang beragama Majusi, penyembah api, dan membuat banyak sekali dosa, bahkan menikahi putrinya sendiri, namun mendapatkan salam dari Rasulullah dan juga mati dalam keadaan husnul khotimah. Bagaimana kisahnya? Jangan lupa untuk menonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan. Kisah ini tentang Imam Abdullah bin Ali Mubarak dengan seorang lelaki Majusi yang bernama Bahram. Kisah ini ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya. Kisah ini bermula ketika Abdullah bin Al-Mubarak melaksanakan ibadah haji. Beliau menceritakan bahwa saat itu ia sedang berada di tembok Hijr Ismail dan sempat tertidur di situ. Di dalam tertidur, beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpinya, Rasulullah berpesan kepadanya bahwa apabila ia pergi ke Baghdad, ia harus mencari orang Majusi penyembah api yang bernama Bahram dan menyampaikan salam dari Rasulullah padanya serta memberitahukan bahwa Allah telah ridho padanya. Al-Mubarak pun terbangun dan tersentak. Beliau beristighfar dan berkata dalam hati bahwa mimpi ini pasti datangnya dari setan. Bagaimana mungkin Bahram, seorang penyembah api, mendapatkan salam dari baginda Nabi? Setelah itu Abdullah bin Al-Mubarak bangkit, mengambil air wudhu dan kemudian sholat. Namun mimpi itu dialaminya lagi sebanyak 3 kali, sehingga ia bertekad akan menunaikan amanat Rasulullah tersebut. Setelah menyempurnakan ibadah hajinya, Abdullah bin Al-Mubarak pulang ke negerinya di Baghdad. Ia benar-benar mencari sosok yang bernama Bahram. Setelah berhari-hari berkeliling, ia akhirnya mendapatkan informasi tentang keberadaan Bahram di sebuah kampung. Di rumah tersebut, ia bertemu dengan seorang kakek tua dan menanyakan apakah ia Bahram yang berjama Majusi. Kakek tua itu menjawab, iya. Abdullah tidak langsung menyampaikan salam baginda Nabi. Ia ingin menelisik lebih dalam apakah Bahram layak menerima salam dari baginda Nabi. Abdullah bertanya kepada Bahram, apakah Bahram memiliki amal baik di sisi Allah. Bahram pun menjawab bahwa ia gemar membantu orang dengan memberikan pinjaman beserta bunga. Abdullah menjelaskan bahwa ini dilarang dalam agama. Bahram kemudian menceritakan bahwa ia memiliki 4 orang putri dan 4 orang putra yang dinikahkan sesama saudara kandungnya. Abdullah pun menjelaskan bahwa ini juga tidak diperbolehkan dalam agama. Bahram kemudian mengakui bahwa ia sendiri menikahi putrinya karena tidak menemukan pasangan yang sepadan untuknya. Abdullah pun menyatakan bahwa ini juga dilarang oleh Islam. Abdullah bertanya lagi, apakah ada amal baik lainnya? Bahram tampaknya berpikir keras dan akhirnya bercerita tentang pengalamannya bertemu dengan seorang muslimah. Suatu hari ada seorang perempuan muslimah yang masuk ke dalam halaman rumahnya pada malam hari dengan membawa obor. Setiap kali Bahram keluar untuk menemuinya, perempuan itu mematikan obor dan pergi. Perempuan itu melakukan hal ini 3 kali. Bahram merasa curiga dan mengikuti perempuan itu. Ternyata perempuan itu pergi ke rumahnya dan menemui anak-anaknya. Anak-anaknya bertanya, apakah ibu mereka membawa sesuatu karena mereka sudah tidak sanggup lagi menahan lapar. Ibu menjawab sambil menangis bahwa ia malu meminta selain kepada Allah, apalagi kepada seorang Majusi. Mendengar itu, Bahram merasa tersentuh. Ia segera pulang ke rumah, mengambil nampan dan mengisinya penuh dengan makanan, lalu mengantarkan ke rumah perempuan muslimah itu. Anak-anak perempuan itu sangat senang dan berhenti menangis. Mereka berdoa untuk Bahram, meminta Allah membuat Bahram gembira seperti yang telah ia lakukan untuk mereka.
Abdullah bin Al-Mubarak mendengarkan cerita itu dengan terhenyak. Ia menyatakan bahwa perbuatan itu baik dan Bahram harus bergembira. Abdullah kemudian menceritakan mimpinya yang mengamanatkan bahwa Bahram mendapatkan salam dari Rasulullah. Mendengar ini, Bahram seketika itu mengutuskan untuk masuk Islam. Setelah mengucapkan syahadat, Bahram jatuh tersungkur dan menghembuskan nafas terakhirnya. Bahram, si penyembah api itu, wafat dalam keadaan Islam. Abdullah bin Al-Mubarak ikut memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan jasad Bahram. Demikianlah kisah Abdullah bin Al-Mubarak dengan seorang majusi penyembah api yang telah melakukan dosa banyak sekali. Namun, karena kedermawanannya terhadap seorang wanita dan keluarganya, ia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggal dalam keadaan yang baik, yakni dalam keadaan husnul khotimah. Oleh karena itu, tidak pantas bagi kita merendahkan atau menghina amal kebaikan seseorang karena agamanya. Barangkali saja dengan perbuatan baiknya itu, dia akan mendapatkan hidayah dari Allah dan mendapatkan akhir kehidupan yang baik. Sedangkan kita yang sejak awal sudah memiliki iman, belum tentu mendapatkan akhir kehidupan yang baik. Semoga kita semua dapat mengambil kisah ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya doakan semoga panjang umur, bahagia dunia akhirat, sehat selalu, dan kaya raya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.